Sebelum era Presiden Joko Widodo, keadaan pos perbatasan Indonesia dengan negara tetangga sangat memprihatinkan. Bahkan ada yang terlihat ala kadarnya dengan hanya berbentuk seperti sebuah patok perbatasan desa. Tapi semenjak Jokowi menjabat, pos lintas batas negara atau PLBN tak layak itu disulap menjadi lebih cantik dan megah. Langkah Jokowi ini sempat membuat negara tetangga iri karena dinilai sukses dalam menaikkan citra Indonesia lewat pembangunan pos batas tersebut. Di sisi lain, Jokowi juga dianggap berhasil membangun daerah luar Indonesia yang selama ini kerap dianaktirikan oleh pemerintah pusat. Berikut 6 perbatasan yang dipercantik Jokowi dan membuat bangga rakyat Indonesia. 1. Skou. Pos perbatasan Skou merupakan batas antara Indonesia dengan Papua Nugini. Pada tahun 2017, Presiden Jokowi meresmikan pos Skou yang baru. Tampilan megah terpancar dengan hadirnya gedung utama berhiaskan ornamen khas rumah Tangfa dan ornamen lokal lainnya di sisi luar gedung. Kerennya lagi, di sini juga terdapat sebuah mercusuar 10 lantai bertinggi 50 meter yang berfungsi memantau keadaan perbatasan kedua negara. 2. Aruk. Pos ini terletak di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Sesudah direnovasi, bangunan utama yang mengadopsi rumah panjang khas Dayak itu menjadi lebih modern dari sebelumnya. Bagian badan pos tampak lebih lebar. Menaranya berbentuk tameng khas suku Dayak, namun ditambah sentuhan gaya futuristik. Selain itu, perbatasan ini juga diklaim sebagai yang termegah di Indonesia. 3. Entikong. Diresmikan pada 2016, PLBN Entikong terletak di Jalan Lintas Malindo, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Lihat saja tampilan PLBN Entikong yang baru. Secara keseluruhan lebih cantik daripada sebelumnya, di mana terdapat bangunan utama yang terletak di tengah area pos perbatasan yang bernuansa modern dan etnik Dayak. Pos ini kabarnya juga lebih megah dibandingkan pos milik Malaysia yang berada di Tabedu, Sarawak, yang secara tidak langsung menaikkan harga diri Indonesia di depan negara Malaysia. 4. Wini. Terletak di Kabupaten Timur Tengah Utara NTT, pos ini menjadi gerbang batas antara Indonesia dan Timor Leste. Setelah direnovasi total dan diresmikan pada 2018 lalu, pos yang pembangunannya menelan anggaran sebesar 130,42 miliar rupiah ini menjelma jadi tempat wisata dadakan. Pasalnya, banyak warga sekitar yang datang untuk menyaksikan kemegahan ataupun bersuah foto di depan bangunan utama yang terletak di depan gerbang utama. 5. Moto Ain. Satu lagi pos perbatasan hasil karya Jokowi, pos Moto Ain namanya. Pos yang berlokasi di Kabupaten Belu, NTT ini menjembatani akses antara Indonesia dan Timor Leste. Saat ini pos Moto Ain berubah 180 derajat dari sebelumnya. Di bagian pintu masuknya dilengkapi dengan teknologi canggih, sehingga bisa ditutup dengan menggunakan remote. Berbeda dengan sebelum renovasi yang harus ditutup secara manual. Bagian gedungnya juga lebih elok dan layak untuk digunakan hingga kerap menjadi tempat untuk bersuah foto warga sekitar. 6. Sota. Pos ini tergolong baru diresmikan yakni pada tahun 2021 silam. Berada di Kabupaten Merauke yang menjadi tapal batas antara Indonesia dan Papua Nugini. Pos Sota versi baru terlihat lebih indah dari sebelumnya, di mana pos ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu zona inti yang di dalamnya terdapat bangunan utama PLBN seluas 1000 meter persegi, patung Garuda, gerbang Tasbara, pagar keliling, CCTV portal, X-ray scanner, hingga walk-short metal detector. Dengan adanya pembangunan pos perbatasan, menunjukkan bahwa Presiden Jokowi dan pemerintah pusat memiliki kepedulian untuk membangun wilayah-wilayah terluar yang selama ini memang kurang diperhatikan.